Shalom. Opo kabare? Baik, apik toh. Maaf ya, saya dari pagi sudah tua duduk sini ya. Soalnya umurku ya sudah 70 lebih sih soalnya ya. Jadi ya begitulah, haleluya. Masih mau ikut nyanyi nggak? Ada opa, ada lagu enak deh. Saya jangan dipanggil pendeta ya. Panggil opa, opung, kungkung, susu, terserah lah ya. Saya lebih senang itu daripada dipanggil pendeta. Haleluya. Ini lagu ya, ngajak kita datang kepada Tuhan di ayah. Judulnya Datanglah pada Tuhan. Dan ini sore, Bapak Ibu, anak-anakku, kalau engkau dan saya boleh kebaktian, memuji Tuhan, datang adalah kemurahan Tuhan. Dan engkau dan saya terpilih untuk datang. Amin. Terima kasih. So, pada jam yang sama, saat ini juga ada orang yang mungkin sakit. Di rumah sakit, mau muji Tuhan juga gak bisa. Jadi kalau ada kesempatan puji Tuhan, pergunakan kesempatan dengan baik. Lagu yang terakhir, kalian yakin betul? Atau cuma nyanyi aja? Sebanyak orang cuma nyanyi tok, gak yakin dengan kata-katanya. Tapi mari, tolong datanglah, oh iya, sudah. Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban. Mari kita lepaskan beban hidup ini. God, demen gue tuh. Hari-hari cukup sudah, janganlah tambah susah. Mari kita sukacita bersama Dia. Mau sama-sama? Kita mulai ya. Lagu ini enak loh. 1 menit bisa pasti. Ya, yang nggak bisa tepuk tangannya bareng-bareng itu. Ya, yang nggak bisa ya. Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban. Mari kita lepaskan beban hidup ini. Hari-hari cukup sudah, janganlah tambah susah. Mari kita sukacita bersama Dia. Yeay. Menangis tiada menolong, keluh kesah pun sama, lebih baik memuji Tuhan. Berpikir tiada jalan, marah pun bukan jalan, lebih baik apa? Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban. Mari kita lepaskan beban hidup ini. Hari-hari cukup sudah, janganlah tambah susah. Mari kita sukacita bersama Dia. Yeay. Menangis tiada menolong, keluh kesah pun same-same, lebih baik memuji Tuhan. Berpikir tiada jalan, marah pun bukan jalan, lebih baik. Oh, oleh lebih baik, lebih baik. Lebih baik apa? Ale. Aduh, apik loh musiknya, makin apik aja loh. Sekali lagi deh, satu
Satu lagi. Bahkan ini di best. Kalian tahu lagunya deh. Caca juga, Caca. Yang bisa bantu ya. Ini lagu lama, lagu jadul. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Kita ulang. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Ayo semua. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Syalalalalala, aku cinta Yesus. Syalalalalala, Yesus cinta aku. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya Allah. Aku cinta Yesus. Yesus cinta aku. Semua. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Dahsyat loh. Dahsyat loh. Mau nyanyi mau khotbah? Aku mau kasih kesempatan kalian main solo. Ya. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Bagus sekali tuh. Iya. Kalau musik begini bagus, jemaat yang ini. Itu gak suwe bener loh. Aku bukan aku. Ya terima kasih. Ini baru jemaat nginden ini. Ya. Lagunya apa sih yang rock and roll? Itu tuh yang gampang tuh, yang biasa tuh. Yang glory, refnya ada glory. Dia lahir. Bukan. Satu lagi. Yes. Refnya gitu. Depannya apa sih? Lupa gue. Engkau jalan. Ya, di mana? Ayo. Aku jalan. Ayo yang seru ya. Kita kasih lihat dia. Mereka semuanya. Kalau puji dalam Tuhan asik. Panjang umur. Yang gak suka nyanyi pendek. Jangan marah sama saya. Yang baru ketemu sama saya jangan marah. Ayo di mana, Neng? Di mana terserah. Aku nggak tahu. Chordnya nggak tahu. Bagaimana? Depannya bagaimana? Dia jalan. Oke. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Gitar. Ini pemusik Anda. Keyboard, keyboard. Yes. Woo. Hallelujah. Yeah. Drum, drum, drum. Woo. Yes. Perkusi, perkusi. Yeah. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Oh, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan. Terima kasih. Very best. Waduh, luar biasa. Haleluya. Aku wis pincang-pincang iki. Haleluya. Semangatnya yang penting ya. Tua tinggal tua. Besok mati urusannya lain lagi. Yang penting semangat. Ya, bersama Yesus persoalan selesai. Walaupun nggak segera. Amin. Ya udah nyanyi kenyang. Mau nyanyi lagi masih banyak saya lagu. Tapi sudahlah, ntar gak khotbah lagi. Oke, lagunya semangat. Khotbahnya mengingatkan. Mari kita lihat apa yang kita mau dengar ini sore. Saya gak khotbah lah, sharing. Ya, haleluya. Tuh, saudara bisa baca yang kiri, mau baca yang atas. Semua sama artinya. Yang bisa bahasa Mandarin tansing. Khawatir, worry. 3 bahasa. Ada yang khawatir di masjid sore? Cuman depan ibu Beyu. Yang belakang meneng-meneng wae. Halo. Eke khotbah dari pagi loh. Jam 5 Eke udah bangun loh. Iya baru sekali kebakti dah.
Uh, jangan kalah sama si tua ini. Amin. Haleluya lah. Mari jangan, Anda baru 30-40 sudah. Bagaimana kalau sampai 60-70 lebih kacau lagi semua itu. Mari, hidup ini ada nggak sih kekhawatiran? Ada. Kalau mau jujur, ada, benar ada. Tapi kalau saya bilang nggak ada bagaimana? Nggak ono. Ini robah nih pikiran. Kita robah. Kan waktu khawatir, firman mengatakan jangan kamu khawatir. Kalau suruh pilih fakta sama firman, fakta hidup sama firman, pilih mendi. Sing di. Jujur, tenanan firman, ayo. Di gereja gampang, firman. Tuhan bilang pret. Maaf ya teman-teman, maaf. Inilah saya ya. Iya. Jok ngebohongi Tuhan loh. Kue wani loh. Jangan kita hancur loh. Kalau memang udah percaya ya percaya aja selesai. Apapun yang dihadapi, hadapi aja pokoknya. Kalau kita percaya, mestinya tadi saya dikasih tahu bahasa Jawa saya rada salah. Cuman bongkoan sama ke jemaat diem aja semuanya. Kalau mau percaya Tuhan, percaya pasrah bongkoan. Nggak ngerti juga. Jangan ada kekhawatiran, percaya saja sudah selesai. Pak Hari kok gampang amat sih? Loh, yang bikin susah kan kita. Yang bikin bingung kan kita. Yang bikin kekhawatiran kita. Yang bikin jadi hidupnya ruwet di kita sendiri kok. Sudahlah. Kita semua juga menghadapi persoalan kok, nggak ada yang nggak menghadapi persoalan kok. Mari, ketika saya juga dulu, waktu baru-baru belum jadi hamba Tuhan, saya juga mengalami semuanya seperti Bapak Ibu. Juga ada banyak persoalan. Tapi kenapa? Saya nggak ngerti firman Tuhan dan saya nggak terima firman Tuhan. Dia ngomong gampang, enak aja, suruh percaya. Aku wis percaya atau nggak? Bukti nanti. Saya juga punya pikiran yang sama. Tapi ketika saya betul-betul percaya, gak tak pikir no. Malam turu. Besok bangun, persoalan belum selesai, hadapi. Iya, karena firman mengatakan ya di Mazmur 127 ayat 2 ya. Mengatakan, sia-sialah kau bangun pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan dari jerih payahmu. Sebab dia memberikannya pada yang dicintainya. Kapan? Pada waktu ia tidur. Haleluya. Orang sing iso turu, orang sing percaya Tuhan. Sing gak iso turu, maaf, kue percayane masih dipertanyakan. Saya gak mau ngomong gak percaya nanti saudara kesinggung. Dipertanyakan. Si percaya ya turu, sesok adepi meneh, selesai. Kok gampang? Ya aku ngono kok. Turu enak. Begitu kita tidur, Bapak Ibu, kita besok pagi bangun seger. Kalau tidurnya nggak tidur, besok pagi bangun penuh dengan emosi. Darah kita pun naik. Itu cepat mate. Ada yang mau? Jadi orang pinter dikit, jangan tulul. Tahu nggak tulul? Itu lebih dari tolol. Kalau ada yang susah, keluargamu, saudaramu dan lain sebagainya, kata kue ojo tulul. Gitu aja. Kalau mau percaya, percaya dong. Buat apa khawatir? Kalau khawatir berarti maaf, iman kita kurang. Coba kita teruskan. Nyok klik nyok. Tuh, there is nothing that weighs the body like worry. Nggak ada yang juga mengurangi kesehatan kita daripada ketakutan atau kekhawatiran ya. And one who has any faith God should be ashamed to worry about. Kalau kita percaya Tuhan, kalau kita masih khawatir, memalukan. Ya, saya anything whatsoever.
Apapun juga persoalannya, Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup bantu melakukan perkara yang kecil. Kecil. Kok menang kok kalah sama aku? Kecil. Terima kasih. Percaya? Jadi nggak ada kekhawatiran. Amin. Kalau percaya nggak ada kekhawatiran. Yang masih khawatir itu kurang percaya, maaf aja. Karena berikutnya sini dikatakan apa lagi? Nih, untuk menasehati orang lain jangan khawatir adalah mudah. Ya, kenapa? Tapi kalau tanpa bukti kesaksian yang nyata, maksudnya pengalaman diri ya, maka itu tidak akan bermanfaat apa-apa bagi orang lain. Kalau kata pendetaku nggak ada gunanya. Ini pengalamanku, iki bersama Yesus. Aku juga mengalami begini. Tapi semua Tuhan tolong. Itu baru jadi kesaksian. Amin. Tapi tolong dong, kalau lagi hadir dengar ke sini dong. Maksud lihat karpet sih. Nggak punya karpet ya di rumah ya. Sore ini happy ya. Kebaktian pulang sukacita, datang dengan wajah ambulan, pulang dengan wajah rembulan. Iya, datangnya begini nih. Tadi pagi saya kata, saya contohnya datangnya begini nih. Zoom dikit dong. Puji-pujian. Selesai pujian. Dengar khotbah. Nanti pulang selesai khotbah. Itu baru anciang. Nggak ngerti ya wis. Lihat tangan saya aja begini tuh. Jempolan wis. Cok dateng ini pulang. Tambah elek gue. Bu, kau mau cantik mau jelek? Perempuan. Cantik. Sukacita. Jangan pusingkan dengan persoalanmu. Bojoku ngene pak. Ngeseli lo pak, ngeseli lo. Ya wes dapat sih ngeseli ya wes. Wes jodohmu. Mau ditukar. Gak boleh. Tukar tambah. Gak ono sing gelem. Sama kita laki-laki juga sama. Jangan selalu cari alasan istriku begini. Sudahlah kita yang pilih sendiri kok. Wes salah pilih ya wes. Amin. Pak. Oh enggak no bapak-bapak tuh. Pak. Buat apa? Memang istri kita sudah berubah. Tak berbentuk dan tak ada bentuknya lagi. Jangan marah ya Bu ya. Tapi itu kan istri kita kan. Kita yang menikah, kita yang pilih sendiri kan. Ya sudah dia berubah juga haleluya lah. Saya kasih tahu bapak-bapak ya. Pak, kalau kau mau istrimu cantik atau jelek di tanganmu. Bukan di tangan perempuan, bukan di tangan istri. Di tangan kita laki-laki. Kalau kau baik dengan istrimu. Apa juga koko punya mau. Haleluya. Kalau saben hari kau, masa iya opo. Kopi ini saya rasa di wipe ya dia tambah elek lah dia. Akhirnya kau lihat di luar semua, iya di luar cantik lu. Iya. Yang bikin elek kan kita. Jangan bikin elek istrimu ya Pak ya. Pak. Aku pakai mic gak kedengeran ya. Jangan bikin elek istrimu. Sayangilah istrimu. Walaupun dia sudah tak berbentuk dan tak ada bentuknya lagi. Sudah langsung, gak ada langsingnya lagi. Udah jangan dipaksa. Kue fitness, ya udahlah. Wis lemu ya wis lah. Cuman aku ingetin ya, sing lemu ya sorry ya maaf orang tua ini minta maaf. Cok lali, pintu surga sempit. Kurusin dari dirimu, jangan kelemuan. Gak masuk loh.
Jangan cari ayatnya ya. Enggak ada. Pintu surga memang sempit betul. Jalan menuju surga sempit betul. Tapi enggak ono kata aja sing lemu enggak asuk enggak ada. Itu saya yang tambahin ya. Jadi jangan cari-cari. Oke terusin. Nah apakah kekhawatiran dapat menyelesaikan? Ya, tidak. Betul? Tidak. Kau khawatir apa urusanmu selesai? Tambah kacau kau. Membuat sesuatu tambah salah lagi semuanya. Kalau kau khawatir. Karena sini dikatakan, teruskan lagi, ayo. Ya, kekhawatiran bisa menghancurkan dan adalah bukti dari kekurangan percaya kita pada Tuhan. Matius 6 ayat 27 dan 34. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Enggak iso. Apa kekhawatiran dengan wala beres? Enggak. Lalu ayat yang berikutnya lompat itu, ya. Ayat 34 ya. 34 bener enggak? Kamu cek dulu. Oh ya 34 bener. So itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sehari cukup untuk. Oke, saya mau nanya nih. Kenapa Tuhan menciptakan kita manusia, kepala kita cuma segini? Kenapa enggak ciptakan segini? Kan kalau begini kan bisa mikir banyak kan. Ini kan susah mikir gak bisa banyak-banyak kan. Mikir. Kenapa enggak ciptakan sebesar ini? Tentu ada yang ngomong elek pak, iya. Berat, iya. Macam-macam dah. Kepala besar, sombong, enggak masuk surga, benar. Itu benar. Tapi kenapa ciptakan cuma segini? Dengan otak yang kecil begini. Supaya jangan banyak-banyak mikir seperti ayat ini. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena besok ada kesusahannya masing-masing. Sudahlah happy-happy lah. Amin. Masih bisa napas gak bayar. Masih bisa makan. Masih bisa nonton. Masih bisa segala macam semuanya. Ucap syukur. Amin. Masih bisa pegang lipstik bu. Ibu-ibu pegang lipstik. Masih bisa langsung ke sini. Ono sing ini loh. Mau. Ayo. Susah terus dah. Khawatir terus. Besok-besok. Nggak usah lah. Saya juga dulu nggak ngerti. Khawatir terus bingung. Soalnya aku nggak percaya firman. Aku percaya fakta. Ini segini piye toh. Firman boleh aja enak-enak jangan khawatir lah segala macam. Buktinya. Akhirnya aku yang sendiri yang susah. Firman Tuhan tidak pernah membohongi kita. Amin. Percayalah semuanya. Ya, teruskan lagi. Lalu mengapa kekhawatiran ini kadang-kadang sukar sekali dihilangkan. Walau sudah didoakan dan dengar firman yang menguatkan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kalau kita serahkan, kekhawatirannya hilang. Kalau kita nggak mau serahkan terus pikirnya, yo aku percaya tuh. Tapi, kowe ojo ngono. Aku iki percaya tenanan loh. Cuman ya piye yo, itu kan nggak percaya kan. Pakai piye, pakai tapi, pakai segala macam semuanya. Itu nggak percaya. Ya percaya ya wis ya gampang-gampangan aja deh. Jangan dibikin ruwet Alkitab, jangan dibikin ruwet. Jangan dibikin sampai kita pusing bacanya. Firman Tuhan tuh gampang dimengerti asal mau mengerti. Jangan dibikin, wah kita bukan sekolah Alkitab. Dengar firman, ya sudah dengerin aja, jalanin aja firman itu. Bahasa Indonesia yang sederhana kok, bukan bahasa Indonesia yang ruwet. Kalau begini nggak ngerti, kebangetan. Bahasa glodoknya, mencai sioji. Nggak ngerti ya wes. Teruskan. Jangan suka dengar kata-kata dari orang yang tidak punya iman. Maksudnya salah teman. Hati-hati. Mereka semua, yo wes, yo aku podo, aku semua pusing wes. Gak ono kerjaan, wes bojoku gak ono kerjaan, iki piye. Semua iki piye, ya akhirnya piye. Nggak ada solusi. Apakah itu Tuhan kita?
Apakah Tuhan kita nggak mampu menolong Anda dan saya? Saya kasih tahu Bapak Ibu sedikit, karena ini sore udah nggak ada batas lagi. Oke, lah kita khotbah selesai jam 12. Loh, kenapa? Sekali-sekali boleh kan? Nyonyaku nggak ikut. Dia operasi dengkul. 2 dengkul. Aku nggak pegang uang. Jangan lari, pendeta kok gak ada duit. Saiki pendeta kaya-kaya, gak ada urusan di situ. Ya, oke. Saya nggak pegang uang. Lalu saya tanya di dekat rumah saya, rumah sakit yang lebih ini. Berapa 2 kaki? 120 juta. Nggak megang duit, gak ono duitnya. Tapi nyonyaku tidur di sebelah, aduh, ya hati kita sebagai bojo kan, piye toh, harus tanggung jawab kan. Nggak ono uang, ya nggak nodong, nggak ngerampok, juga nggak minta sama jemaat. Sekarang saya punya kebiasaan, sama anak pun saya nggak mau minta. Ingat, terima kasih. Nggak ingat, yo wes. Jadi saya punya prinsip tadi, yo wes. Enak tuh kalau punya prinsip, yo wes, enak. 120 gak ada uang. Lalu saya berdoa. Saya tidak dengar suara Tuhan seperti banyak hamba Tuhan yang lain. Oh Tuhan berbicara, aku gak wani. Saya cuma merasa saya diingatkan dalam kehidupan saya ini. Maaf ya Bapak Ibu, jangan anggap saya sombong, tolong. Saya punya 2 mobil. Juga semuanya nggak baru, bekas. Tapi sing siji masih bagus. Fortuner. Tuhan ingatkan, kamu kan punya 2 mobil. Jual 1. Pakai kan cuma 1. Oh iya Tuhan, lali Tuhan. Sorry Tuhan. Tak dol langsung. Lah, tapi nyonyaku nggak mau di rumah sakit itu. Dia mau di Kelapa Gading. Kelapa Gading dia dokternya lebih yakin dan lain sebagainya. Akhirnya masuk ke sana oke dah. Sekarep mula masuk di pokoknya kue baik selesai. Masuk sana 2 kaki 270. Jadi uangnya masih kurang karena jual mobil cuma 225. Saya pikir ya sudah masuk dulu lah urusan belakang dah. Paling gosok-gosok kartu wes lah. Utang sama bank selesai. Tahu nggak? Luar biasa. Tuhan mau lihat saya mau pegangi ini mobil atau saya berani lepaskan. Tuhan mau lihat saya nggak ngerti. Saya lepaskan tuh mobil. Namanya lepasin, jok dipikir nih. Lepas wes, lepas. Jangan dipikir, waduh mobilku. Aduh, aku gak iso keren-keren saiki loh. Tadi mobilnya besar, saiki cilik mobilnya piye toh. Enggak, wes dijual, wes didol, wes. Jok dipikir lagi. Itu melepaskan namanya. Oke? Akhirnya tahu enggak? Anak saya ambil bagian besar. Sampai beberapa teman sih lumayan. Dan akhirnya waktu saya mau selesaikan administrasi, ada dokter jantung saya di Jakarta. Dia dokter, saya hanya cuman sebagai teman. Dia tahu karena satu rumah sakit. Dia dukung saya pun nggak tahu. Ada transferan dari dokter. Piro, saya pikir dari dokter, maaf ya, maaf. 5 juta juga sudah besar. Family bukan, saudara bukan. Kasih 5 juta juga sudah besar. Dikasih 50. Lebih nolnya. Terima kasih. Akhirnya cerita singkatkan saja. Sebetulnya saya nggak perlu jual mobil. Uangnya udah lebih. Cuman Tuhan mau lihat saya, lu mau lepas gak? Kadang-kadang kita gak bisa lepas nih. Carinya susah-susah. Oh masa suruh lepas? Kita gak mau lepas. Padahal begitu kita lepas, ini maaf aja. Dari tadi saya kasih contoh semua. Maaf, saya gak kuat ini terlalu berat ini ya. Bangkunya saya angkat ini deh. Dapatnya ini nih. Yang lebih besar. Saya bisa angkat. Coba kalau saya pegang itu, saya gak bisa pegang yang ini. Halo, mengerti? Mengerti semua?
lepaskan. Percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah membohongi engkau dan saya. Dalam Tuhan nggak ada anak emas, kita sama. Nggak ada cucu dalam cucu luar, nggak ada. Kayak Chinese gitu nggak ada. Semua anak Tuhan, termasuk yang dinginden jam 5. Oh nggak ada anak Tuhan. Amin. Aminnya kesel. Amin. Terima kasih untuk aminnya. Tuhan berkati. Saya seneng khotbah sini nih. Enak, jemaatnya enak. Responnya bagus. Ya haleluya, teruskan. I just trust God. Aku hanya percaya Tuhan. I don't worry about what tomorrow may bring. Because I know who's bring it. Terjemahannya begini. Aku percaya Tuhan dan aku tidak takut untuk hari esok. May bring because. Apa yang terjadi hari esok. Karena aku tahu yang membawa itu Dia. Kalau yang buat Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada engkau dan saya. Amin. Engkau dan saya tidak akan diberikan beban yang lebih daripada kekuatan kita. Amin. Kita cuma Tuhan, tiada Tuhan, Tuhan. Padahal kita masih kuat. Ingat baik-baik. 2018 mungkin Anda merasa susah. Ada kesusahan. Lewat juga kan? 2019 kan sekarang kan? Sama juga 2019 ada kesusahan. 2020 selesai aja, haleluya, puji Tuhan. Mari, engkau teman-temanku di Nginden jam 5, engkau anak kesayangan Tuhan. Amin. Terima kasih, jangan sia-siakan. Mari, gak semua jadi anak Tuhan. Ada juga sebagian anak hantu. Mari teruskan lagi. Nah, don't worry about who's other thing. Jangan pusing dengan pikiran orang lain, mau mikir apa terserah lah. Just focus on yourself and be positive. Fokuskan diri sendiri dan pikirkan yang positif, yang indah-indah, yang baik-baik semuanya. Karena sini dikatakan apa? Some people are always negative. Ada beberapa orang yang selalu pikirannya negatif aja terus. Piye, susah, capek dah. Lalu sini dikatakan apa? So don't let it bother you. Jangan membuat itu mengganggu engkau atau menyusahkan engkau. Biarlah hidup kita bukan di mulut orang. Kedengeran? Bu, Pak, Nak. Yang di belakang sana, yang paling pojok pun, yang di atas juga semuanya, kanan kiri. Hidup kita bukan di mulut orang. Hidup kita di tangan Tuhan. Amin. So jangan dengerin yang macam-macam. Capek. Saya udah ngalamin kebodohan itu, saya udah ngalamin. Puluhan tahun sebelumnya jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya sama semua hamba Tuhan saya konselingin. Tapi gak cocok semuanya. Terakhir ketemu seseorang hamba Tuhan di Hong Kong sana. Pas waktu saya ke sana. Dia bilang, Har, ngapain lu pikirin? Yang sudah ya sudahlah. Lu pikirin terus kan lu yang susah. Saya pikir-pikir itu bahasa sederhana tuh. Ngapain lu pikirin yang sudah ya sudah. Cuma segitu doang ngomongannya. Menyadarkan saya. Oh iya ya, aku tulul amat ya. Mikirin terus. Dan sore ini jam 5 tidak ada orang yang tulul. Ayo mana amin nih. Sing belakang ayo yang belakang kanan kiri. Ayo. Terima kasih, Tuhan berkati. Yang atas juga sama ya. Semuanya teruskan lagi. Nah ini, kita semua mau mengalami mujizat, amin. Semua mau, amin, semua mau mujizat. Dalam penyelesaian problem yang sedang kita hadapi. Tapi jika tidak punya iman, bagaimana bisa melihat mujizat terjadi? Gak ono. Tadi kalau aku gak lepas ini gak ono. Ngerti? Kita mau mujizat, tapi ini dipegangin terus. Oh Tuhan, berikan aku mujizat Tuhan. Kita mau terus ditambahin. Hidup ini tambah, kurang, kali, bagi. Itulah hidup. Ini bukan soal sekolah matematika dan lain sebagainya. Bukan, inilah hidup. Tambah, kurang, kali, bagi. Kalau ada berkat, ya bagilah kepada orang yang lebih membutuhkan.
Kalau engkau mau dikaliin, oke, berkatmu akan terus berlipat ganda terus. Ditambahkan sama, tapi juga jangan lupa kadang-kadang dikurangi juga. Supaya kita jangan sombong. Maaf ya, kita kadang-kadang maaf, saya minta maaf betul-betul dah. Tolonglah jangan cepat sensi lah ya. Anda sekolah tinggi, puji Tuhan. Dengan susah payah Anda dapat S1. Anak-anakku, puji Tuhan, Bapak Ibu. Terus Anda teruskan dapat S2, puji Tuhan. Prof, dapat S3 lagi, wah lebih hebat lagi. Puji Tuhan, profesor lah kau. Tapi saya kasih tahu baik-baik, dengar baik-baik sore. Samsung S11 enggak sombong. Kau baru S3. Samsung S11. Jadi jauh. Ya, terusin. Tuh, baca sendiri. Piye toh Pak, nggak ngerti toh Pak. Tak terjemahkan yo. Ya, oke. Jipa si ing ce pusing. Kenapa takut, khawatir? Karena Anda tidak punya iman dan tidak percaya. Lalu baris yang kedua dari kiri ya. Jipa sepai te so ipu. Kekhawatiran atau ketakutan adalah langkah satu lagi menuju kepada kehancuran. Lalu berikutnya lagi. Tuh. Jipa huo zi sing sing. Takut atau iman atau percaya. Xian ce zai ni. Pilihan di tangan kita. Bukan lagi di tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyerahkan. Sudah berfirman kepada engkau dan saya. Yang milih kita. Pilih firman, pilih percaya atau pilih takut. Maaf ya Bapak Ibu, Anda sudah tahu lah, Anda sudah ngerti lah. Saya cuma ingetin aja. Kalau ada yang dari orang-orang rumah sakit, saya minta maaf ya. Sakit tuh mahal Bu, Pak. Ada yang mau sakit? Oh nggak ngerti apa. Ni menyausen ping mah. Ngerti itu kan? Ngapain? Hidup happy-happy kok. Enak-enak, sehat. Masuk rumah sakit. Napas aja bayar. Sekarang napas gak bayar. Ucap syukur. Masih bisa habis ini mangan karena sama keluarga, sama segala macam. Ucap syukur. Itu muka tolong dibenerin dong. Jangan wis khotbah wis hampir entek khotbahnya. Bubar wis. Takutnya nanti kita sudah pulang, Anda diam di bangku gak bergerak. Pak, Bu, kebaktian sudah selesai Pak. Wajah tuh kayak aku gini. Senyum we. Ada uang gak ada uang, haleluya aja. Enak-enak aja. Setuju gak Pak, Bu? Senyum. Saya lebih senang orang senyum tau gak? Senyum tuh olahraga. Bahasa teman-teman kita senyum tuh ibadah loh. Loh. Mari, kok kita kok kebaktian jemaat nanti nginden. Kue ngisi-ngisi nih nginden loh. Iya malu-maluin loh. Kok jemaat nginden kok ngono ya, muka welele. Iya. Kalau jemaat nginden mukanya haleluya. Yes, amin, amin, haleluya. Ini toh. Soal uang gak usah pikirin. Uang tuh tidak ada problem. Yang jadi problem gak punya uang. Saya digini sama teman saya. Ngomongnya meyakinkan, kita kan lagi rapat gitu. Akhirnya dia bilang soal uang, no problem. Wah kita udah happy nih. Nggak tahu bilang, soalnya kita nggak ada uang. Ngomong aja enak aja lu. Terusin. Nah ini, jangan ikuti perasaan yang bisa melemahkan. Tapi mantapkan hatimu dan berserahlah. Tuhan tahu apa yang terbaik dan tepat waktu untuk kita. Lukas 6, Yakobus 2.
Lukas 6, Yakobus 2, Lukas 6 yang sudah keluar. Ya, ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, kunya Tuhan. Bukan pendeta loh, kunya Tuhan. Tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah yang tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Karena nggak punya iman. Cuma amin, amin, amin. Banyak orang sekarang mudah mengatakan amin. Ya, apa ya kok ini? Sudah tua ini. Banyak orang ketika saya mengatakan saya sudah tua, langsung bilang, Pak jangan ngomong tua Pak. Ini cepat tua loh Pak. Saya bilang Anda gak ngerti maksud saya. Saya ngomong saya tua, bukan berarti semangat saya tua. Supaya mengingatkan diriku, weh kue wis tuwek jok macem-macem. Karena banyak saiki sing tuwek-tuwek macem-macem. Bojone wis lemu ya, wis bojoku ngene, wis expired. Weh cari lagi, lu cari macam-macam. Itu yang di rumah ya. Pak saya kasih tahu ya Pak, ini sebagai teman ya Pak ya. Pak saya sebagai teman ya. Kalau kita sama istri, jantung kita aman. Duk duk, duk duk, duk duk, duk duk, aman. Kalau sama yang di luar, yang jigo. Tahu yang jigo ya? Duk 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 duk. Ada yang mau silahkan. Atau kalau nggak begitu minimal pulang ya begini. Kalau sudah begini pulang kemana Pak? Pulang ke si Tulul itu di rumah. Aku tobat ma. Ya ampun ya aku ma. Nanti kalau aku sembuh kue tak beliin berlian ma. Wes sembuh lali deh. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji. Amin. Yesus aku percaya. Yesus ada persoalan. Gue percaya karo sopo iki. Jangan salah percaya. Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Ayo, tahu entek kali ya? Khotbah ya, entek cukup. Oh ya entek wes. Wes entek. Yakobusnya udah ya? Oh belum ya? Tapi mungkin ada yang berkata, ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Wah berdebat nih ya. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi iman tanpa perbuatan. Kita kadang-kadang ribut kayak begini nih. Aku no iman, aku no perbuatan, ribut akhirnya. Mari kita lihat sebuah film. Dalam bahasa Mandarin saya akan terjemahkan. Di sini M, kalau dari sana bacanya apa? W. Bahasa Inggrisnya W ya, dia pakai W. Dari kanan bisa angka 3, dari kiri bisa E. Sama enggak? Enggak jawab, enggak pulang-pulang gitu. Ayo lo. Terusin dah. Sama enggak? Sama. Lalu kan sama kenapa kita ribut? Banyak orang ribut gak karu-karuan. M, W, kayak tergambar ini. M, W, 3 segala macam. Ribut akhirnya. Kenapa sih kalau kita memang M, kita lari ke sini? Oh iya, W juga ya. Sing W ini lari ke sini. Oh iya, M toh. Podo toh. Suami istri buat apa ribut? Akhirnya kau khawatir, takut. Perempuan kadang-kadang aneh loh, bener. Maaf ya. Kecuali yang dinginan jam 5.
Amin. Ketika suami pergi meninggalkan engkau, kau minta semua orang satu gereja untuk mendoakan supaya dia kembali. Semua suruh bantu doa supaya bojoku mulai. Oke, akhirnya doanya didengar Tuhan. Bojone mulai. Wis mulai, baru ketok pintu. Begitu lihat. Kue masih mulai. Saus. Balik lagi nggak tuh Bapak? Nggak balik, salah sopo. Kadang-kadang perempuan bikin Tuhan bingung loh. Kecuali perempuan yang jam 5 sini enggak lah. Amin. Iya. Minta pulang, sudah dipulangin lu usir. Sedikit lagi ya, 1 menit lagi ya. Ada juga satu persoalan nih. Perempuan kadang-kadang gak punya roh kudus, punya roh kuda. Saya minta maaf loh. Ini jujur-jujuran aja. Walaupun seumur saya masih kadang-kadang, masih kita mau peluk istri kita loh. Sebagai tanda sayang, kita udah gak bicara soal kebutuhan yang dulu-dulu masih muda, gak ada. Saya sudah perhalus bahasa saya. Anda mengerti lah. Tapi kadang-kadang perempuan gitu, mau dipegang gitu. Wis tuwek. Isin. Ono karepe ya gue. Waktu muda, Koko sini dingin Koko. Sekarang disamperin, diusir kita. Kalau peluk Anda nggak boleh, peluk yang lain boleh nggak? Nggak boleh, egois dong kalian. Matilah kita. Maka itu kebaktian lansia, saya nggak tahu di Surabaya, di Jakarta. Musik kembali 95% ke atas lah. Semua perempuan, laki-lakinya paling 5%. Itu juga di kursi roda gini. Saya tanya sama oma-oma itu. Oma, opa pada kemana? Dengan wajah tanpa dosa. Sudah dipanggil Tuhan Weja. Waduh, dahsyat. Saya bilang, kok begitu oma? Kok dia mati duluan? Kemana ngerti? Ya bener juga sih. Bener juga dia gak ngerti emang. Saya bilang saya ngerti oma. Kenapa Hari? Gak tahan hidup sama oma. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan tukar boleh gak? Tuhan bilang gak boleh, itu tulang rusukmu. Toh kau yang pilih sendiri. Tukar tambah deh Tuhan. Gak iso. Kau ono sing gelem. Dewes gak karuan. Akhirnya kalau telah doa terakhir, wes kalau ngene Tuhan, angkatlah aku Tuhan. Maka itu banyak laki-laki lebih mati duluan daripada perempuan. Itu survei membuktikan. Maka itu Bu, jadi perempuan baik-baik Bu. Amin. Masih ada yang mau memeluk engkau, kasih dia peluk. Saya nggak ngomong kotor loh, kita ngomong dewasa loh. Mari, kita tua nggak bicara apa-apa kok. Paling bicara anak cucu, mantu dan lain sebagainya sudahlah. Terus segala lagi kita, wes turu wes. Jangan dibangunin. Kue diajak ngomong, kue turu, bangun berantem. Kadang-kadang juga waktu muda ya, maaf ya, waktu muda halus dah. Dengan kode juga udah ngerti suami istri. Oh udah ngerti, ngomong apa itu udah ngerti itu. Saiki. Maka itu kalau makin tua ya, maaf ya, ngomong makin kenceng. Nggak ono halus-halusnya. Kasar ngomongnya. Wes, gue piye toh? Cepet mau ke gereja.
kasar loh. Waktu muda halus loh. Ada yang bilang, saya suka tanya kenapa ya? Kok makin tua bukan makin ngerti, makin sayang, makin halus. Iya Pak, soalnya udah tua budek Pak. Musik kita nyanyi lagu apa nih? Ayo, Opa ikutin aja. Asal lagu jadul aja deh. Di G kalau nggak salah, Jalan Hidup. Swing. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Oke, musik seluruhnya main. Gak kedengeran pianonya. Jalan hidup orang diterangi oleh cahaya firman. Ayo yang di atas juga bantu. Jalan hidup kanan kiri belakang yang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan yang kembali. Jalan hidup sekali lagi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila yang jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya. Lalu dan membangunkan dia kembali dan membangunkan. Dan membangunkan dia kembali sekali lagi. Dan membangunkan dia kembali. Ini maaf nih, ini saya tahu Jawa Timur ya, tapi mau bertanya, ada Batak gak ini sore? Ya ada Horas gak? Gak ada ya. Oh you Batak? Cuma satu orang. Gak ada lagi Batak? Ada 2, 3, 4. Horas? Mahadong bah? Gak ngerti ya wes. Di G. Free beat dulu.
Ayo yang Batak bantu, semua bantu. Haleluya. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yes, amin, haleluya. Berbeda-beda kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya, satu. Terima kasih atas bantuannya. Tuhan memberkati semuanya. Bless you all. Jesus love you. Amin. Pulang dengan wajah rembulan. Jangan lupa. Itu wajah ambulan buang itu semuanya. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Love you all.